Perancangan robot penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembaban oleh kelompok 4. Penyiraman tanaman berhubungan erat dengan kebutuhan air. Semua tanaman membutuhkan air untuk bertahan hidup, tetapi kadarnya berbeda-beda. Pemberian air yang cukup dapat membantu menstabilkan kelembaban tanah sebagai pelarut pupuk. Kelembaban tanah jangan kurang dari 60-70% dari kapasitas lapangan. Jadi, sebagian besar lahan memerlukan pengairan tambahan agar pertumbuhan dapat terjadi secara optimal. Simulasi dan perancangan robot penyiram tanaman otomatis menggunakan 3 aplikasi, yaitu Proteus, SolidWorks, dan Arduino. Alat-alat yang digunakan untuk merancang robot penyiram tanaman otomatis yaitu 1. Breadboard. Breadboard adalah alat yang hebat untuk dapat dengan cepat menguji sirkuit prototipe atau mengaitkan sebuah eksperimen cepat. 2. Arduino Uno Atmega 328. Papan mikrokontroler yang berdasarkan datasheet memiliki pin input tegangan untuk papan pada saat menggunakan sumber daya eksternal. 3. Baterai. Baterai berfungsi mengubah energi mekanis hasil putaran mesin menjadi energi listrik untuk disimpan dalam lempengan baterai. 4. Sensor kelembaban YL69 digunakan untuk mendeteksi kelembaban tanah saat modul defisit kelembaban tanah menghasilkan tingkat tinggi dan sebaliknya outputnya rendah. 5. Relay. Fungsi relay adalah untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. 6. IR sensor sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. 7. Motor DC sebagai generator atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. 8. NPN transistor. NPN transistor sebagai saklar adalah sebagai driver motor DC. 9. Resistor. Resistor memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronik. 10. LCD. Jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data. 11. Potensiometer. Untuk menyetel taraf isyarat analog, misalnya pengendali suara pada peranti audio, dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. 12. Temperatur sensor TMP36 mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 13. LED sebagai indikator atau sinyal indikator atau lampu indikator. Bahan-bahan yang digunakan untuk merancang robot penyiram tanaman otomatis yaitu 1. Timah solder. Timah solder berfungsi sebagai penghubung antar kabel apabila terputus atau mau dihubungkan. 2. Lem tembak dan lilin. Lem tembak dan lilin berfungsi sebagai perekat bahan-bahan proyek. 3. Kabel. Kabel berfungsi sebagai penghubung antar bahan elektronik. Prosedur proyek. 1. Perancangan implementasi wireless system pada robot penyiram tanaman otomatis pengontrol Arduino Uno Atmega 328 dan sensor line follower mendapat tegangan sumber sebesar 12 volt. Sensor kelembapan sebagai perangkat input untuk memberikan data ke robot dan memicu pergerakan motor DC, dan spuyer sebagai pemancar atau penyiram yang terlebih dahulu dibantu sensor line follower. 2. Perancangan diagram alir pada robot penyiram tanaman otomatis. Selanjutnya masuk ke tahapan pembuatan sistem dalam perangkat lunak yang berupa source code yang sangat penting untuk membuat akuisisi data sistem pengukuran dan pengiriman data kelembaban tanah. Source code tersebut
akan di-download ke microcontroller agar robot bekerja sesuai dengan kondisi dan keadaan yang telah ditentukan pada sistem penyiraman tanaman otomatis. Pada tahapan dari proses penyiraman robot, yang menggambarkan secara bertahap dari robot berada di posisi start sampai robot berada di tahap pod. Dengan cara mengikuti garis yang tersedia, menggunakan sensor garis dan menuju ke tiap pod yang akan disiram, di mana sistem ini terdapat sebuah receiver yang dapat menangkap hasil pengiriman data pengukuran kelembapan tanah. Merupakan diagram alir program dari mulai aktifnya sensor hingga robot bermanuver dan melakukan penyiraman sesuai dengan nilai kelembaban tanah. Proyeksi bangunan robot penyiram tanaman otomatis. 1. Tampak depan robot. 2. Tampak samping kanan robot. 3. Tampak samping kiri robot. Ukuran material rancangan bangun robot. 1. Material multiplex dengan panjang 32 cm, lebar 23 cm dan tinggi 5 mm. 2. Material tiang penyiram dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 27,5 cm. 3. Material acrylic dengan panjang 16,5 cm, lebar 14,5 cm dan tinggi 7,5 cm. 4. Material tangki air dengan lebar atau berdiameter 16 cm dan tinggi 17 cm. Berikut ini merupakan rancangan robot penyiram tanaman otomatis menggunakan aplikasi SolidWorks. Dapat dilihat tampak samping robot, tampak depan robot, tampak bawah robot, dan tampak belakang robot. Proyeksi bangunan rangkaian pada Proteus. Berikut ini merupakan simulasi perancangan elektronika robot penyiram tanaman otomatis. Kemudian klik Start Simulation, dan LCD menampilkan hasil soil dry, yang artinya tanah kering dan tanaman membutuhkan air. Kemudian LCD menampilkan motor is on watering started, yang artinya robot mulai menyiramkan air ke tanaman yang kering. Kemudian coding Arduino. Dapat kita lihat ketika nilai kelembaban menunjukkan nilai 0 sampai 49%, artinya tanah dalam keadaan ideal. Ketika nilai kelembaban menunjukkan 50 sampai 68%, artinya tanah dalam keadaan lembab. Dan ketika nilai kelembaban menunjukkan nilai 69 sampai 100%, artinya tanah dalam keadaan kering. Perhitungan nilai kelembapan berdasarkan nilai ADC, di mana ideal berkisar antara 0 sampai 500 atau 0% sampai 49%, lembab 501 sampai 700 atau 50% sampai 68%, kering 701 sampai 1024 atau 69% sampai 100%, di mana rumus nilai maksimal atau ADC ketika sensor membaca nilai kelembapan sebesar 280, maka ADC sama dengan 280 per 1024 sama dengan 27% atau kering. Ketika sensor membaca nilai kelembapan sebesar 650, maka ADC sama dengan 650 per 1024 atau sama dengan 63% atau lembab. Ketika sensor membaca nilai kelembapan sebesar 850, maka ADC sama dengan 850 per 1024 sama dengan 83% atau ideal. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil yang telah dilakukan adalah berdasarkan dari data nilai penyiraman yang telah didapatkan, maka dilakukan pembagian nilai penyiraman berdasarkan kondisi tanah yang ada.
Dan untuk mencapai target sesuai dengan kebutuhan air dan kelembapan tanah, hal tersebut dapat diatur pada lama atau tidaknya pompa air mini bekerja. Pada tanah, kondisi ideal robot didesain untuk tidak perlu melakukan penyiraman karena kondisi tanah sudah pada kelembapan tanah ideal dan sudah tidak diperlukan untuk dilakukan penyiraman hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Grafik yang ada menunjukkan lama penyiraman dan banyak air yang dikeluarkan berbanding lurus. Khususnya dalam gambar ini, ketika tanah kering yang mana membutuhkan kadar air sebanyak 500 ml, maka waktu yang dibutuhkan pompa air mini dalam menyiramkan 500 ml ke bidang tanaman yaitu selama 57,5 detik. Lalu pada kondisi tanah lembab yang mana membutuhkan kadar air sebanyak 250 ml, maka waktu yang dibutuhkan pompa air mini dalam menyiramkan 250 ml ke bidang tanaman yaitu 29,5 detik.